Salam sejahtera, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur ada kesempatan bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon hikmat dan pengertian, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami dapat memahami, dan oleh firman-Mu kami diteguhkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 15 ayat 27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Demikian Keluaran 15 ayat 27. Tema renungan kita, orang benar seperti pohon kurma. Itulah tema kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam sebuah perjalanan yang panjang dan melelahkan, tentulah air merupakan kebutuhan yang sangat didambakan. Saya pernah melakukan perjalanan pelayanan yang panjang. Berhari-hari berjalan kaki, melewati jalan pegunungan di daerah Sulawesi Selatan. Ketika saya bersama dengan teman menemukan mata air di tengah perjalanan, kami sangat bergembira. Dan langsung minum air segar tanpa harus dimasak terlebih dahulu. Rasanya menyegarkan, melegakan dahaga kami. Saudara, ketika Musa bersama dengan rombongan bangsa Israel dalam perjalanan di padang gurun, sampailah mereka di Elim, sebagaimana Keluaran 15 ayat 27. Betapa menyenangkan ketika mereka melihat pohon-pohon kurma ada di sana. Lalu kemudian mereka memutuskan untuk berkemah atau beristirahat di sana untuk beberapa waktu lamanya. Apa yang menarik ketika mereka melihat pohon kurma? Yang pertama, saudara, bahwa pohon kurma tentu memberikan kesejukan dan keteduhan. Setelah melewati perjalanan yang panjang, mereka membutuhkan tempat yang teduh, mereka membutuhkan udara yang segar, sehingga mereka bisa beristirahat dengan baik untuk memulihkan stamina mereka. Tapi yang kedua, di sana ada mata air. Apa hubungan mata air dengan pohon kurma? Bagi para pelancong atau musafir di padang gurun, mereka akan sangat senang jika bertemu dengan pohon kurma. Mengapa? Karena pohon kurma menjadi penanda bahwa di sana ada sumber air. Keunikan pohon kurma adalah bahwa dia terus berjuang untuk menemukan sumber air dengan akar-akarnya yang kuat, untuk terus menemukan di mana ada air. Luar biasa. Jadi pohon-pohon yang lain tidak bertahan di padang gurun, tetapi pohon kurma tetap hidup dan kuat. Nah, orang Israel begitu bergembira tentu ketika melihat di sana ada mata air yang segar, yang sangat berguna bagi kebutuhan mereka, kebutuhan dasar, untuk minum, tentu juga untuk membasuh diri. Jikalau kita membaca di dalam Mazmur 92 ayat 13-15, pemazmur juga menyatakan bahwa pohon ini, maksudnya pohon kurma, dia tetap berbuah, tetap menghasilkan sampai dengan masa tua. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka ditanam di bait Tuhan, akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Jadi artinya bahwa pohon kurma ini, pohon ini tetap produktif, tidak pernah tanda kutip pensiun, tetap menghasilkan. Demikian juga kalau kita membaca dalam kitab Wahyu, Wahyu 7 ayat 9. Di sana dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan orang banyak
yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem atau daun pohon kurma di tangan mereka. Ini apa yang menjadi makna daripada ayat ini? Dengan menyebutkan pohon kurma ini adalah merupakan gambaran kemenangan. Bahwa mereka mengalami kemenangan seperti pohon kurma yang tetap bertahan kuat sampai masa tua. Saudara, marilah kita menjadi orang Kristen yang berkemenangan dan berbuah lebat sampai tua, seperti pohon kurma. Juga disebutkan tadi dalam Mazmur seperti pohon aras. Jangan menjadi orang yang malas. Kita tidak menunggu Allah akan datang dengan membawa kapak dan kemudian merobohkan pohon yang tidak berbuah. Tentu kita tidak menginginkannya. Tetapi jadilah orang Kristen. Jadilah orang benar seperti pohon kurma yang mendatangkan kesejukan, mendatangkan kelegaan, serta tetap menjadi berkat sampai masa tua. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami berdoa supaya Roh Kudus menolong kami, supaya selagi kami masih hidup, selagi masih ada kesempatan, kami menjadi orang Kristen yang benar, yang hidup menjadi berkat bagi sesama dimanapun kami berada. Tolonglah kami ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.